Sampai di SMP Negeri 3 Cipanas, salah satu tempat observasi saya yang kedua, siklus yang kedua untuk mengobservasi tentang kegiatan pembelajaran di sekolah daripada 2 guru. Ini salah satu sekolah yang saya kunjungi adalah SMP Negeri 3 Cipanas, yaitu SMP yang berstatus negeri yang letaknya di daerah Cipanas, Jalan Puncak 2, perbatasan antara Bogor dan Cianjur. Di sini SMP Negeri 3 Cipanas, alhamdulillah saya mendapatkan izin untuk observasi di sini. Guru yang saya observasi adalah namanya Bapak Andri Firman Budiansyah, ST MPD. Beliau adalah salah satu guru pengajar di SMP Negeri 3 Cipanas ini, dan beliau juga menjabat sebagai wakil kepala sekolah bagian kurikulum. Jadi kita akan mewawancarai beliau bagaimana pembelajarannya. Pembelajaran di sini memakai sistem campuran luring dan daring. Caranya seperti apa, sistem yang dipakai seperti apa. Lebih lanjut kita langsung bertanya kepada beliau, Pak Andri Firman Budiansyah, STMPD, kebetulan ada di ruang guru. Mari kita sama-sama observasi kita. Ini kita sudah bertemu dengan Pak Andri Firman Budiansyah, STMPD. Selamat pagi Pak Andri. Selamat pagi Pak Yus. Beliau sebagai yang tadi saya sebutkan, beliau sebagai kaur kurikulum di SMP Negeri 3 Cipanas. Kita langsung saja berbincang-bincang. Nah, Pak Andri, bagaimana dampak dari aturan PPKM ini di sekolah Pak Andri? Oke, baik. Tentunya sangat berdampak sekali ya, selain pada guru juga pada siswa yang utama ya, karena apa yang sudah kita rencanakan sebelumnya untuk pembelajaran tatap muka ternyata harus ditunda lebih dulu ya. Itu otomatis selain mengganggu kesiapan peserta didik dalam belajar, tentunya kita harus melaksanakan daring lagi. Dengan keadaan daring di sekolah kita mungkin agak kesulitan ya murid-murid di sini, karena memang kita daerah perbatasan juga, daerah perbukitan, banyak kendala mungkin seperti itu. Bagaimana sistem yang diterapkan SMP Negeri 3 ini ketika PPKM berlaku? Baik, PPKM berlaku kita langsung melaksanakan daring kembali seperti sebelumnya. Daring yang digunakan yaitu melalui WhatsApp group. Setelah sebelumnya kita mencoba juga di Google Classroom, namun memang menyambung yang tadi Pak, media apa yang digunakan ketika pas pembelajaran daring? Oh iya, media yang tadi setelah disebutkan ya, melalui WA group karena memang yang paling efektif ya. Dari sekian kita mencoba setelah evaluasi yaitu Google Classroom, kemudian menggunakan sempat kombinasi luring daring dengan menyiapkan LBPD, lembar belajar peserta didik, namun juga kurang efektif karena memang kurangnya kontrol mungkin ya dari pihak guru-guru belajar di rumah.
pernah juga kita melaksanakan kunjungan guling ya, guru berkeliling ke setiap daerah melakukan itu. Namun memang beberapa saat karena memang kehadiran juga peserta didik memang kurang dibanding dengan yang pembelajaran tatap muka seperti itu. Untuk saat ini Pak, efektif tidak pembelajaran daring di sekolah Bapak ini? Ya seperti tadi disebutkan, yang paling efektif ya WA Group, tapi memang kalau disebutkan untuk di presentasi ya memang kurang efektif seperti itu ya, karena memang tadi kesulitannya dari guru juga mungkin dalam menerangkan kurang maksimal, juga terpaku hanya pada proses pembelajaran, mungkin pendidikan karakternya kita kurang mengena kalau di daring ya, tingkat kedisiplinannya mungkin agak kurang kalau di daring mungkin seperti itu, dan masih ada beberapa lagi ya itunya ya dampak yang lain mungkin ya. Tentunya harapan saya pribadi dan guru-guru pastinya semua sama, ingin kedepannya sistem pendidikan di Indonesia ini ya lebih baik dan lebih berkualitas, bukan artinya sekarang tidak berkualitas, mungkin nanti ada temuan-temuan lagi untuk kedepannya ditingkatkan kualitasnya, karena memang pendidikan ini sangat penting ya, kunci dalam mencerdaskan juga mengembangkan potensi dalam diri siswa. Untuk itu kualitasnya juga harus diimbangi seperti itu mungkin Pak Yus ya. Terima kasih Pak Andri, sekian. Alhamdulillah hari ini di hari kedua, di minggu kedua, siklus kedua tugas KKN Mahasiswa Mandiri IKIP Siliwangi. Saya sekarang sudah berada di sekolah yang kedua. Nama sekolahnya SMP Miftahul Ulum. Mudah-mudahan terlihat di sana. Oh, tidak terlihat. SMP Terpadu Miftahul Ulum. Kita di sini akan mewawancarai salah seorang guru. Beliau adalah guru mata pelajaran PPKN dan beliau juga menjabat sebagai kaur kesiswaan kalau tidak salah. Namanya Bapak Eko Wiyono SPD. Alhamdulillah kemarin saya sudah minta izin, saya sudah diizinkan untuk mengobservasi beliau dan sekolah beliau. Kita lihat nanti, kita wawancara di SMP Terpadu Miftahul Ulum ini. Kebetulan sudah banyak sekali bendera di sini. Mereka sudah siap menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Saya sudah berada di sekolah SMP Terpadu Miftahul Ulum yang pada kali ini diwakili oleh Pak Eko selaku kesiswaan di sekolah ini. Dan terima kasih Pak Eko sudah mengizinkan saya untuk mengobservasi. Ini yang unik, di beberapa sekolah yang kami kunjungi itu mereka mengadakan sekolah dengan sistem berganda, tatap muka iya dan daring iya.
Tapi khusus untuk di sini mereka mengadakan tatap muka secara full, secara utuh. Nah, kita tanyakan kenapa sekolah Miftahul ini memutuskan untuk membuat pembelajaran tatap muka secara utuh. Dengan kemarin sebelum tatap muka kita juga melaksanakan yang disebut pembelajaran daring. Akan tetapi dari evaluasi itu banyak kendala atau kendalanya juga termasuk sangat besar bagi sekolah maupun dari pihak siswa. Salah satunya banyak materi atau pembelajaran yang mungkin sulit tercapai atau sulit dipahami oleh siswa. Termasuk gurunya pun banyak kesulitan dalam menyampaikan materi-materi kepada siswa. Jadi sehingga evaluasi tahun kemarin tidak tercapai. Dan menindaklanjut dari evaluasi yang itu, maka sekolah mengadakan rapat atau inovasi lah, judulnya inovasi, bagaimana cara mengatasi kekurangan-kekurangan yang kemarin sudah terjadi. Salah satunya ada kebijakan dari sekolah yang keluar, yaitu kita mencoba, sebetulnya belum secara full, tapi masih mencoba. Ini juga belum ada evaluasi, kita masih mencoba kita bagaimana nih melaksanakan pembelajaran tatap muka, tapi ada istilah secara terbatas sesuai dengan aturan-aturan pemerintah juga, karena kita harus ikut dengan aturan pemerintah. Harapan saya sebagai pribadi ya, sebagai pendidik, mungkin kepada pemerintah juga, salah satunya evaluasi itu yang paling penting. Setelah evaluasi biasanya ditinjak lanjut. Mudah-mudahan nanti bisa keluar regulasi-regulasi yang bisa memudahkan sekolah atau tidak menyulitkan sekolah, karena mungkin selama hampir 1,5 tahun ini pihak kita sebagai sekolah sangat sangat tertekan juga ya, baik dari pihak dari siswa gitu kan, karena mau nggak mau gitu kan ya, targetan sekolah juga walaupun keadaan pandemi ataupun alasan apapun, sebetulnya mah target ketercapaian pendidikan siswa itu harus tercapai. Tapi ya mungkin dengan sekarang ada regulasi-regulasi yang baru, sudah ada mulai lampu hijau, mungkin bahwa kita bisa mengadakan tatap muka walaupun secara terbatas dengan aturan-aturan yang ketat. Mudah-mudahan nanti pandemi ini berkurang ataupun mudah-mudahan sampai hilang, kita bisa kembali lagi atau normal kembali sesuai dengan tujuan pemerintah, yaitu new normal. Kita sama-sama mungkin berdoa ya, mudah-mudahan pemerintah juga memberi regulasi-regulasi yang memudahkan sekolah untuk menyampaikan tujuan-tujuan sekolah kepada peserta didik. Observasi yang kedua, siklus kedua, yaitu tentang pembelajaran ke guru di sekolahnya masing-masing telah kita laksanakan. Nanti kita akan simpulkan karena ada perbedaan antara sekolah ke-1 dengan sekolah ke-2. Kita simpulkan nanti di akhir. Terima kasih. Dari kedua sekolah tersebut yang kami observasi, bisa kita simpulkan bahwa hampir sama. Para dewan guru pun merasa kesulitan dengan adanya pembelajaran yang daring ini. Karena kenapa? Karena mereka pun belum siap untuk memberikan materi secara daring. Karena penerimaan siswa masih di bawah rata-rata, masih di bawah apa yang diharapkan oleh guru dan pemerintah. Gitu. Tidak lama dari waktu yang saya observasi, muncul aturan yang dikeluarkan oleh Bupati tentang pelaksanaan tatap muka secara terbatas. Nah, jadi mulai dari minggu depan, tatap muka secara terbatas dengan memperhatikan protokol kesehatan itu dilaksanakan secara serentak oleh seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Cianjur ini. Terima kasih.
kasih. Sekian untuk siklus kedua pembelajaran di sekolah dengan ambil sampel 2 tenaga pendidik dari 2 satuan pendidikan